Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih pada operator channel MA Nahmus Muslimin yang memfasilitasi para guru termasuk kami untuk melanjutkan materi tentang pelajaran mustolah hadis. Jadi kali ini pertemuan atau part yang kelima. Di sini nanti kami akan membahas tentang istilah-istilah yang berlaku di kalangan ulama ahli hadis. Langsung saja kita mulai. Bisa dilihat dan didengarkan oleh anak-anak kelas 10 baik IPA maupun IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, syarhul alfadhi allati darat bainal muhaddisina. Syarhul alfadhi utawi iku nerangake pira-pira lafadz atau pira-pira istilah allati darat kang lumaku kang berlaku apa allati bainal muhaddisina ing dalem antarane ulama ahli hadis. Jadi pada kesempatan kali ini menerangkan tentang istilah-istilah yang berlaku di kalangan ahli hadis. I'lam warwasira annal alfadhu ing sak temene pira-pira lafadz allati darat kang lumaku apa alfadz bainal muhaddisina ing dalem antarane ulama ahli hadis salah sata asyara iku ana 13. Jadi istilah yang berlaku di kalangan ulama ahli hadis itu berjumlah 13. Al-awalu utawi sing pertama al hadisu iku hadis. Wa huwa utawi hadis ma yaiku perkara udhifa kang den sandarake apa ma ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulan padha uga pengendikan au fi'lan utawa penggawean au takriron utawa ketentuan au sifatan utawa sifat-sifate Kanjeng Nabi. Istilah yang pertama adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu atau segala perkara yang disandarkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat beliau, sifat-sifat Nabi. Ini pengertian istilah yang pertama, hadis. Saya ulang, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketentuan atau ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Jadi ada 4 faktor: perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat. Asani utawi kang kaping pindho al khobaru iku khobar. Wa huwa utawi khobar yuradifu iku madani maknane apa khobar al hadis ing hadis ala shahihi menurut pendapat kang sahih. Waqilan den ngendikake apa al hadisu utawi hadis wal khobaru lan khobar mutabayinani iku kang beda karone. Fal hadisu mongko utawi hadis ma ya iku perkara jaa kang teka apa ma'anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khabaru utawi kang aran khabar ma ya iku perkara jaa kang teka apa ma an wiri saking liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lan den ngendikake apa sing dingendikake al khabaru. Al khobaru tawi khobar a'ammu iku luwih umum minal hadisi tinimbang saking hadis.
li syumulihi krana mengkune khobar, mengku muat krana muate khobar ma ing perkara jaa kang teka apa ma anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wirihi lan liyane kanjeng Nabi. Wal hadis utawi hadis khossun iku kang khusus atau tertentu bima kelawan perkara jaa kang teka apa ma anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal sallallahu alaihi wasallam. Berhenti titik di situ. Nah, istilah yang kedua adalah khobar. Dari 13 istilah tadi, istilah yang kedua adalah khobar. Di dalam khobar ini dikatakan dalam kitab Minhajul Mughis ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang sahih, pendapat yang paling benar. Pendapat yang sahih ini mengatakan bahwasannya khobar ini muradif dengan hadis, dengan istilah yang pertama. Muradif itu artinya maknanya sama. Jadi menurut pendapat yang sahih, khobar adalah sama maknanya dengan hadis. Jadi segala perkara yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat beliau. Ini pendapat sahih. Jadi khobar adalah muradif dari hadis. Muradif itu lafadznya berbeda, maknanya sama. Atau dalam bahasa Indonesia disebut sinonim. Khobar adalah sinonim hadis menurut pendapat sahih. Ada pendapat kedua dan pendapat ketiga. Pendapat yang wakilah itu pendapat yang lemah. Menurut pendapat kedua, khobar itu maknanya beda dengan hadis. Kalau hadis itu perkara yang datangnya dari Nabi, kalau khobar bukan dari Nabi, dari selain Nabi. Nah, itu perbedaan hadis dan khobar menurut pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan antara hadis dan khobar ini mempunyai perbedaan. Ada persamaan dan perbedaannya. Kalau pendapat ketiga ini mengatakan khobar itu lebih umum maknanya daripada hadis. Nah, pendapat ketiga ini. Kalau hadis itu hanya perkara yang khusus datangnya dari Nabi, kalau khobar itu bisa dari siapa saja, bisa dari Nabi dan selain Nabi. Makanya menurut pendapat yang ketiga ini, khobar maknanya lebih umum dari hadis, karena khobar mencakup semua perkara yang datangnya dari Nabi dan selain Nabi. Ini pendapat ketiga. Saya ulang, istilah yang kedua khobar ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat sahih, mengatakan maknanya khobar sama dengan hadis. Pendapat kedua mengatakan berbeda, karena khobar itu selain yang datangnya dari selain Nabi, kalau hadis yang datangnya dari Nabi. Pendapat ketiga mengatakan khobar ini lebih umum daripada hadis, karena hadis itu yang datangnya dari Nabi, khusus yang datang dari Nabi. Kalau khobar dari siapa saja, dari Nabi juga bisa, dari selain Nabi juga dinamakan khobar. Jadi tidak ada perbedaan. Menurut pendapat ketiga ini tidak ada perbedaan antara perkara yang datangnya dari Nabi dan selain Nabi. Ini istilah yang kedua. Terus saya lanjutkan istilah yang ketiga. Asalisu utawi kang kaping 3. Al asaru iku asar. Wa huwa utawi asar yuradifu iku madani maknane apa asar al hadisa ing hadis alal mu'tamadi ing atase atau menurut pendapat kang mu'tamad, pendapat sing kuat. Ini pendapat yang bisa diikuti. Wakilan dan ngendikake
Apa al asaru utawi kang aran asar, al hadisul mauqufu iku hadis mauquf. Istilah yang ketiga dari 13 istilah tadi adalah asar. Asar. Ada dua pendapat pada istilah asar ini. Yang pertama pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat atau pendapat mayoritas ulama lah. Itu mengatakan maknanya asar ini sama dengan maknanya hadis atau muradif dengan hadis, sinonim dari hadis, sama seperti istilah kedua khobar tadi. Khobar menurut pendapat sahih muradif atau sinonim hadis, begitu juga asar menurut pendapat yang muktamad ini. Asar adalah sinonim atau persamaan kata, persamaan makna dengan hadis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat wakilah tadi, pendapat yang lemah, asar adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu nanti ada keterangan sendiri, ada bab hadis, perincian hadis-hadis mulai mutawatir dan seterusnya nanti di bab belakang. Tapi hadis mauquf itu yang sanadnya tidak sampai pada Nabi. Itu hadis mauquf, hanya sampai pada tingkat sahabat saja. Itu namanya hadis mauquf. Nanti begitu. Itu istilah yang ketiga tadi, asar. Yang keempat, ar-rabi utawi kang kaping papat as-sunnatu iku sunnah. Wahia utawi sunnah iku turadifu madani maknane apa sunnah al hadis ing hadis an ba'dil ulama'i disangking pendapate sebagian ulama. Wakilan den ngendikake apa al hadisu utawi hadis khosun iku kang khusus bi qaulin nabi kelawan pengendikane dawuhe Kanjeng Nabi, wa fi'lihi lan tindak lampahe Kanjeng Nabi, tindakane atau penggaweane Kanjeng Nabi. Wa sunnatu utawi sunnah a'ammu iku luwih umum. Titik. Istilah yang keempat dari 13 istilah tadi adalah as-sunnah. Apa itu sunnah? Di sini juga ada dua pendapat. Yang pertama, an ba'dil ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa makna sunnah itu sama dengan makna hadis. Jadi seperti istilah sebelumnya tadi, istilah asar dan khobar. Sunnah maknanya juga sama dengan hadis. An ba'dil ulama, menurut sebagian ulama. Jadi makna sunnah menurut sebagian ulama adalah segala perkara yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat Nabi. Pendapat pertama ini sebagian ulama. Menurut pendapat yang kedua, sunnah ini lebih umum. Sunnah ini maknanya lebih umum daripada hadis. Kalau hadis, menurut pendapat ini ya, menurut pendapat kedua ini, arti hadis itu hanya perkataan dan perbuatan Nabi. Sedangkan sunnah lebih umum, berarti mencakup semuanya. Lebih umum maksudnya itu perkara yang disandarkan pada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat Nabi. Menurut pendapat yang kedua di dalam sunnah. Sunnah lebih umum daripada hadis. Kalau hadis hanya yang disandarkan pada Nabi, perkataan dan perbuatannya saja, perbuatan beliau saja, sedangkan sunnah menyakup semuanya. Nah, ini pendapat kedua dari as-sunnah. Ini saya dapat 4 istilah ya, dari 13 istilah. Saya ulang,
Nanti istilah kelima dan selanjutnya kita terlanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi saya ulang, ada 13 istilah yang berlaku di kalangan ahli hadis. Yang pertama adalah hadis, yang kedua khobar, yang ketiga asar, dan yang keempat sunnah. Ini sudah ada pelajaran pada kali ini, sudah dapat 4 istilah. Nanti insya Allah di pertemuan atau part selanjutnya akan melanjutkan istilah-istilah berikutnya mulai nomor 5 sampai 13. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Tetap semangat belajar untuk anak-anak semuanya, khususnya kelas 10 yang pelajaran mustalah hadis ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.